Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Jamaah pengajian rutin malam Senin Masjid Syafa yang berbahagia. Yang pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang syahdu ini kita masih diberi kenikmatan. Kenikmatan kita bisa sampai di sini. Kenikmatan kita bisa melakukan sholat isya berjamaah. Kenikmatan kita bisa datang untuk kajian. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Semoga dengan bersyukur Allah menambah nikmat yang diberikan kepada kita semua. Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat, dan semoga pula di yaumul akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Jamaah sekalian, ini bulan Agustus ini ada momentum yang sakral bagi bangsa Indonesia, yaitu Hari Kemerdekaan. Merdeka itu apa? Ya, di sini akan saya berikan arti kemerdekaan atau perspektifnya dari Islam. Ya. Arti kemerdekaan dari pandangan Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka berarti bebas, berdiri sendiri, tidak terjajah, tidak terikat, dan tidak tergantung pada orang atau pihak tertentu. Secara luas, merdeka juga bisa diartikan sebagai kebebasan dari segala bentuk penindasan dari tekanan fisik maupun tekanan mental. Dan apakah kita sampai saat ini sudah merdeka? Itu yang tahu jawabannya panjenengan sendiri. Di sini saya akan memberikan perspektif kemerdekaan dalam pandangan Islam. Kemerdekaan sejati dalam Islam adalah konsep yang jauh melampaui makna kebebasan fisik atau politik. Ya, ini berarti kemerdekaan dalam Islam itu jauh dari politik. Ya, kita berusaha untuk mendalaminya dari segi agama. Ya, jauhkan dari politik atau hal-hal yang berbau sara. Yang berikutnya, Islam mengajarkan bahwa kemerdekaan yang hakiki terletak pada pembebasan diri dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah. Ya, di sini mengajarkan bahwa kita itu memang hambanya Allah dan sudah sepatutnya Allah itu menjadi satu-satunya yang kita sembah. Ini mencakup pembebasan dari dominasi hawa nafsu, godaan setan, dan ketergantungan duniawi yang seringkali mengaburkan tujuan hidup seorang muslim. Kemerdekaan sejati adalah ketika seorang hamba mencapai tingkat kebebasan spiritual yang memungkinkan dirinya untuk sepenuhnya tunduk kepada Allah, menjalankan amanah dengan tanggung jawab, dan memperjuangkan keadilan sosial. Ya, ini sangatlah sesuai dengan ajaran kita, ajaran agama kita, bahwa kita juga harus memperjuangkan keadilan sosial, baik di sekitar lingkungan kita maupun di negara kita. Dalam perspektif Islam, kemerdekaan bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai dengan ketundukan mutlak kepada Sang Pencipta yang membawa manusia menuju puncak ketenangan jiwa dan kebahagiaan abadi. Melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep ini, seorang muslim dapat menemukan jalan menuju kemerdekaan yang benar-benar memerdekakan, benar-benar membebaskan jiwanya, benar-benar memerdekakan dirinya dari belenggu-belenggu dunia untuk menuju puncak dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
dalam Islam ada konsep kemerdekaan dalam Islam berdasarkan referensi yang ada yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, Rasulullah serta penyampaian dan pesan moral dari sejumlah sahabat para as-salafus salih. Kajian tentang kemerdekaannya sejati itu dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya yaitu satu, kemerdekaan dari syahwat dan hawa nafsu. Wa amma man khofa maqama rabbahi wan nahiyat nafsi anil hawaya fa innal jannata hiyal ma'waya. Ya, Quran surat An-Naziat 40-41 yang artinya, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguhlah surga tempat tinggalnya. Ya, ini adalah hadiah bagi orang yang bisa menahan diri dari keinginan nafsu, baik syahwat atau nafsu dunia atau nafsu apapun, itu adalah hadiahnya adalah surga. Ayat ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati dimulai dari kemerdekaan batin, yaitu kemampuan seseorang untuk menahan diri dari godaan hawa nafsu. Hawa nafsu adalah dorongan-dorongan yang seringkali mengarah kepada tindakan yang tidak diridhoi Allah. Pastinya kita sudah bisa berpikir, dorongan-dorongan apa yang tidak dikehendaki Allah? Tentunya dorongan-dorongan yang negatif, yang merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, dan tidak bermanfaat. Itulah hawa nafsu yang harus kita tinggalkan. Kemerdekaan dari hawa nafsu bukanlah berarti menekan semua keinginan kita, tetapi mengendalikan dan menundukkan keinginan-keinginan tersebut agar sesuai dengan syariat yang Allah tentukan. Inilah yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Dalam konteks ini, seseorang yang merdeka adalah mereka yang tidak menjadi budak dari keinginan sendiri, tetapi mampu mengarahkannya menuju kebaikan dan ketakwaan. Yang kedua, yaitu kemerdekaan dari pengaruh syaitan, ya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manit taba'aka minal ghawin, ya, yang artinya yaitu surat Al-Hijr 42, sesungguhnya hamba-hambaku kamu atau setan tidak akan menguasai mereka kecuali orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Ya, ini diartikan bahwa orang-orang yang sesat itu adalah menghambanya kepada setan, ya. Ayat ini juga memberikan gambaran tentang kemerdekaan spiritual. Setan itu berusaha untuk menyesatkan manusia dengan berbagai cara, termasuk menanamkan rasa takut, rasa cemas, dan hasrat yang berlebihan terhadap duniawi. Namun Allah menegaskan bahwa setan tidak memiliki kekuasaan atas hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Kemerdekaan dari pengaruh setan berarti memiliki pula kekuatan iman yang cukup untuk menolak bisikan-bisikan yang membawa kepada kesesatan. Dengan demikian, kemerdekaan sejati adalah kemampuan untuk menjaga diri, pengaruh negatif setan, dan teguh tetap dalam keimanan kepada Allah. Ya, ini berarti bagi orang yang beriman itu akan sulit untuk digoda dengan setan. Sedangkan mereka yang imannya lemah akan terus mengikuti kemauan setan. Dan yang ketiga yaitu kemerdekaan menurut Islam, yaitu kemerdekaan dari kekangan duniawi. Ya. Kemerdekaan dari kekangan duniawi. Ini ada hadis yang menerangkan Ta'isa
ab ab dinari wa dirham. Ya, ini yang artinya yaitu celakalah hamba dinar dan dirham. Hadis riwayat Bukhari. Ya, dalam hadis ini Rasulullah SAW memperingatkan tentang bahaya cinta dunia yang berlebihan. Dinar dan dirham melambangkan kekayaan dan harta benda yang seringkali menjadi tujuan utama dalam kehidupan seseorang. Orang yang menjadikan harta sebagai tujuannya berarti telah menjadi budak dari kekayaan tersebut. Hal ini menghilangkan kemerdekaan sejati karena seseorang akan selalu merasa tidak puas dan terikat akan hal-hal duniawi yang fana ini. Kemerdekaan sejati adalah ketika seorang muslim bisa mengatasi kecintaannya terhadap dunia dan fokus kepada kehidupan akhirat. Ini tidak berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi menggunakan dunia sebagai sarana untuk mencapai ridha Allah. Jamaah sekalian, kita ketahui bersama bahwa harta di dunia ini tentulah juga kita butuhkan. Ya, tidak mungkin kita meninggalkan harta tanpa punya harta untuk hidup bahagia itu sangatlah sulit. Ya, mari kita damaikan jiwa kita untuk mencari harta ini untuk mendekatkan diri pada Allah dan harta sebagai sarana kita untuk ibadah. Kalau kita mau umroh, menghaji tentunya juga membutuhkan biaya yang banyak. Sehingga harta itu juga diperlukan dalam ibadah. Berikutnya yaitu ada filosofi kemerdekaan sejati. Ya. Keterikatan pada Allah sebagai kemerdekaan tertinggi. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zumar yang artinya, bukanlah Allah cukup untuk melindungi hambanya, dan mereka menakutimu dengan selain Allah. Ayat ini menegaskan, ya, ayat ini menegaskan bahwa keterikatan kita kepada Allah adalah bentuk kemerdekaan tertinggi. Ketika seseorang menggantungkan seluruh hidupnya kepada Allah, maka ia akan terbebas dari ketergantungan kepada makhluk dan hal-hal yang lain bersifat duniawi. Keterikatan ini akan memberikan kebebasan sejati kepada hamba hanya mengabdi kepada Allah dan tidak takut terhadap ancaman atau godaan dari pihak lain. Dalam hal ini, tauhid atau pengesaan Allah menjadi landasan utama bagi kemerdekaan sejati. Karena hanya dengan bergantung kepada Allah, seseorang bisa mencapai ketenangan dan kebebasan dari segala bentuk ketergantungan selain Allah. Ya, ini jamaah sekalian, ini seperti dalam surat Al-Ikhlas ya, bahwa kita itu punya Tuhan, punya Allah, tempat kita bergantung. Jadi jangan khawatir, ada Allah. Jangan risau, ada Allah. Ya, jangan takut, ada Allah. Kita punya prinsip Allah dulu, Allah dulu, Allah dulu. Itu aja. Ya, insya Allah kita akan diberikan jalan yang terbaik kalau kita mendahulukan Allah. Yang kedua, filosofi yang kedua adalah kemerdekaan itu adalah sebagai amanah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. La yukallahu nafsan illa wus'aha, ya. Dalam Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 256, ya. Kemerdekaan dalam Islam adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap kebebasan yang dimiliki oleh manusia harus dijalani dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan batasan-batasan syariat. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuannya. Dan ini mencakup segala bentuk amanah, termasuk amanah kebebasan. Dalam Islam, kemerdekaan bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang terikat dengan aturan-aturan Allah
Dengan demikian, seorang muslim yang benar-benar merdeka adalah mereka yang menggunakan kebebasan yang dimilikinya untuk berbuat kebaikan dan tidak melanggar ketentuan Allah. Ya, dalam hal ini tentang amanah tadi, bahwa kita diberi amanah oleh Allah, kita diberi dunia, kita diberi apapun itu yang ada di dunia ini, namun juga ada batasannya, ya. Ada batasan yang harus kita jaga. Jangan sampai kita melanggar ketentuan Allah. Dan filosofi yang ketiga adalah kemerdekaan itu adalah kebebasan berpikir dan berakidah. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memilih jalan hidupnya. Apakah ingin beriman atau kafir, namun kebebasan ini tidak lepas dari tanggung jawab karena setiap pilihan memiliki konsekuensinya masing-masing. Dalam konteks kebebasan berpikir dan berakidah, Islam mengakui hak manusia untuk mencapai kebenaran. Namun menekankan bahwa kebenaran sejati hanya bisa ditemukan dalam Islam melalui wahyu Allah. Oleh karena itu, kebebasan dalam Islam tidak berarti relativisme kebenaran, melainkan kebebasan untuk memilih jalan Allah yang benar berdasarkan petunjuk Allah. Dalam hal ini, setiap bayi lahir adalah keadaan suci, namun setelah dewasa, bayi lahir tersebut diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih akidah, ya. Akidah, dan barang siapa yang mendapatkan hidayah, dia akan memilih akidah atau agama Islam, dan itulah agama yang benar di sisi Allah. Yang ketiga yaitu kemerdekaan sejati dalam kehidupan sehari-hari. Ini implementasi kemerdekaan dalam praktik kehidupan. Kemerdekaan dalam ibadah, ya. Ada hadis yang menerangkan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara konsisten walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati tercermin dalam kemampuan untuk beribadah secara konsisten pada Allah, ibadah yang terus-menerus meskipun dalam jumlah kecil, menunjukkan bahwa seseorang memiliki kedekatan dengan Allah dan tidak terikat pada kondisi atau situasi duniawi. Kemerdekaan dalam ibadah adalah ketika seseorang mampu menjadikan ibadah sebagai bagian dari hidupnya tanpa terpengaruh oleh situasi eksternal. Ini menunjukkan kemerdekaan batin yang sejati, di mana hati selalu terhubung dengan Allah dalam setiap keadaan. Ya, di sini menerangkan bahwa kemerdekaan ibadah ini adalah suatu tekad kuat, ya. Seperti kita yang datang di sini itu mempunyai kebebasan dalam menentukan, ya. Mungkin ada orang yang tidak bisa datang, dia pilih di rumah. Mungkin ada juga yang pilih bekerja, ada juga yang ikut pengajian, ya. Semua itu mempunyai kebebasan, dan kebebasan yang terbaik adalah kebebasan yang menuju ke jalan Allah, ya. Yang kedua yaitu kemerdekaan dalam praktek sehari, yaitu kemerdekaan dalam sosial dan politik. Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata, sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka. Ucapan Umar tersebut menjadi terkenal dalam sejarah Islam sebagai ungkapan tegas tentang pentingnya kemerdekaan manusia dari penindasan dan perbudakan, ya. Karena zaman dahulu, zaman sahabat atau zaman Rasulullah itu perbudakan masih sangat banyak, ya. Dalam konteks ini, konteks sosial dan politik, Islam mengajarkan
bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup merdeka tanpa penindasan, diskriminasi, atau perbudakan oleh sesama manusia. Pernyataan ini menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak asasi yang diberikan oleh Allah sejak lahir dan tidak ada satupun manusia yang berhak merampas kebebasan tersebut. Tidak ada orang yang berhak merampas kebebasan orang lain. Tidak ada negara yang berhak merampas kemerdekaan negara orang lain. Ya, ini berarti kemerdekaan dalam Islam bukan hanya masalah individu, namun menjadi tanggung jawab sosial bagi kita untuk menjaga dan melindungi hak-hak orang lain agar mereka bisa hidup dalam kebebasan yang lebih layak dan bermartabat. Ya, dunia sangat prihatin karena masih ada penindasan ini masih banyak ya di negara-negara luar sana, ada penindasan terhadap Palestina ataupun negara lain. Itulah kita berharap semoga penindasan tersebut segera berakhir karena itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Yang ketiga, implementasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada Quran surah Al-Baqarah, yaitu baginya hasil apa yang diusahakan terhadapnya akibat apa yang dikerjakannya. Ayat ini menekankan prinsip tanggung jawab individu dalam Islam. Kemerdekaan sejati dalam kehidupan sehari-hari berarti seseorang bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambilnya. Setiap muslim bebas untuk membuat pilihan dalam hidupnya, namun harus menyadari bahwa setiap pilihan akan membawa konsekuensi atau pengaruh terhadap dirinya atau orang lain, ya. Berarti setiap konsekuensi ini harus ada tanggung jawabnya. Kemerdekaan ini mencakup kebebasan dalam berusaha, bekerja, dan membuat keputusan yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, kemerdekaan sejati bukanlah kebebasan tanpa arah, melainkan kebebasan yang dilandasi oleh kesadaran akan tanggung jawab kepada Allah dan sesama manusia. Di sini berarti kita juga tidak bebas semau gue ya. Kita mau bertindak diatur, arep ngomong ya diatur, gitu nggih. Itu jangan sampai apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan ini terlalu bebas sehingga tanpa disadari kebebasan itu akan mencederai, melukai hati orang lain, ya. Itu sangatlah kita hindari. Yang berikutnya adalah saya akan memberikan kesimpulan tentang kemerdekaan yang sejati dalam Islam. Kemerdekaan sejati dalam Islam adalah keterlepasan dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah. Ini berarti kebebasan dari hawa nafsu setan, cinta dunia yang berlebihan, serta penindasan sosial politik. Kemerdekaan ini merupakan amanah yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan syariat Allah. Prinsip-prinsip kemerdekaan sejati adalah satu, ya. Prinsip kemerdekaan sejati satu yaitu keterikatan kita kepada Allah, di mana ketauhidan, keesaan kepada Allah menjadi landasan utama kemerdekaan, karena dengan berpegang kepada Allah seseorang bebas dari ketergantungan pada makhluk atau duniawi, ya. Hanya Allah satu-satunya, ya, yang menjadi sembahan kita. Yang kedua, kemerdekaan sebagai amanah. Kebebasan bukan berarti bebas tanpa batas, tetapi kebebasan yang terikat dengan syariat dan tanggung jawab atas setiap tindakan yang kita ambil. Yang ketiga yaitu kemerdekaan spiritual. Kemerdekaan dari hawa nafsu dan pengaruh setan adalah inti dari kebebasan spiritual.
yang memungkinkan seseorang untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Ya, hidup penuh ketaatan kepada Allah. Yang keempat yaitu keadaan sosial dan politik. Setiap manusia berhak atas kemerdekaan yang bermartabat dan bebas dari penindasan. Ini menegaskan pentingnya menjaga hak-hak asasi dalam masyarakat. Yang kelima yaitu kemerdekaan menjadi tanggung jawab pribadi. Kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari ini tercermin dalam tanggung jawab atas setiap pilihan dan tindakan yang dilakukan yang harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ya, masing-masing individu punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Misalkan Pak Jo sebagai guru punya tanggung jawab sendiri. Misalkan sebagai Pak RB juga punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Dengan pemahaman ini, kemerdekaan sejati dalam Islam adalah sebuah proses spiritual yang mendalam di mana seorang muslim membebaskan dirinya dari segala bentuk penghambaan selain Allah, menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab dan berusaha untuk mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Inilah hakikat dari kemerdekaan yang sesungguhnya menurut Islam. Jamaah sekalian, ini tadi arti kemerdekaan dari segi Islam. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi menjadikan tolok ukur kita, menjadikan bahwa kita ini sudah merdeka, namun apakah kita sudah bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah sekalian, itu saja dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Karena mungkin keterbatasan ilmu saya jauh dari sempurna. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum.